Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Hari ini bersama saya Gadis Mutiara Santri, kita akan mengulik topik-topik menarik dalam dialog Bicara Fakta. Pemirsa, makin banyaknya generasi muda yang berprestasi saat ini, baik di kancah nasional maupun internasional, tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah dan juga organisasi kepemudaan. Kira-kira seperti apa sih upaya yang dilakukan pemerintah untuk cetak generasi yang berdaya saing global? Yuk kita bahas bersama-sama. Kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Kabid Layanan Pemuda Dinas dan Olahraga Provinsi Lampung, Bapak Nusmir. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Dan kita juga sudah kedatangan bintang tamu, Wakil Ketua KNPI Provinsi Lampung, Bapak Eka Setiawan. Halo Pak. Dan juga ada Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Bapak Yanuar Irawan. Halo Pak. Selamat siang. Selamat siang Bapak semua. Hari ini ini tampan-tampan sekali Pak. Seperti biasa nanti kita ngobrolnya santai aja ya Pak ya. Baik, langsung aja nih Pak, Gadis mau bertanya terlebih dahulu ini Pak kepada Bapak Nusmir. Bagaimana nih Pak peran pemerintah dalam membentuk generasi muda, dan apa saja nih Pak program-programnya Pak untuk mencetak generasi muda yang dapat membangun? Terima kasih Mbak Gadis, pemirsa sekalian. Peran pemerintah di dalam ini kita tahu, yaitu pemuda. Apa yang dikatakan pemuda yaitu individu yang bisa dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan, dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangun, baik saat ia mampu di masa mendatang sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Di pemerintahan kita sudah memiliki kegiatan-kegiatan seperti di pengembangan pemuda. Kita ada melakukan pelatihan kepemimpinan di mana pesertanya ini adalah kaum pemuda. Biasanya kita dalam kegiatan-kegiatan ini tidak lepas dengan kolega kita, dalam hal ini KNPI, di mana peserta itu kita selalu berkoordinasi dengan KNPI khususnya. Karena OKP yang ada di Provinsi Lampung ini tempat bernaungnya adalah di KNPI. Nah, maka dalam rangka menghimpun peserta di setiap kegiatan, kita selalu mengikut sertakan KNPI. Lalu di pengembangan ini ada juga kegiatan pemuda pelopor. Pemuda pelopor ini kita menyaring kepeloporan, di mana kepeloporan ini kita seleksi melalui tingkat kabupaten. Melalui tingkat kabupaten, hasil seleksi tingkat kabupaten kita usulkan ke provinsi, dari kabupaten lalu di provinsi. Seperti kemarin pada tanggal 6 kita sudah melaksanakan seleksi di tingkat provinsi yang akan mewakili di tingkat nasional. 2 tahun yang lalu juga di pengembangan ini ada kegiatan Paskibra. Udah tahun kedua ini kegiatan Paskibra ini ada di di Kesbang ya, karena di pusatnya sendiri tidak di Menpora, maka tahun ini harus ada di 2 tahun ini sudah di Kesbang. Lalu ada kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda. Di kegiatan pemberdayaan pemuda ini kita melakukan kegiatan wirausaha muda, pembinaan ke pengembangan SDM melalui kepramukaan. Lalu ada di penyadaran pemuda. Di kegiatan penyadaran pemuda ini ada kegiatan workshop pemuda anti narkoba. Nah, di sini kita ada namanya KIPAN. KIPAN adalah organisasi yang di bawah binaan Kemenpora yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kita dengan BNN juga, kita mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka P4PN. Lalu kegiatan pertukaran pemuda antar negara. Nah, ini kita mengadakan seleksi tingkat provinsi untuk mewakili tingkat nasional dalam rangka ikut serta tingkat nasional ini. Nanti kebetulan tahun ini negara kunjungan negaranya adalah Australia. Nah, adapun peserta untuk yang mewakili Lampung ini nantinya hanya 1 gitu loh, dari sekian provinsi di Indonesia.
Lalu kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi. Nah, ini pertukaran pemuda antar provinsi nanti ada sepasang dan ini sudah kita lakukan di bulan Maret kemarin. Lalu kegiatan workshop anti narkoba. Kalau tadi pemuda anti narkoba, sekarang ada workshop anti narkobanya. Nah, ini juga pesertanya ini ya rata-rata pemuda, khususnya dari OKP. Lalu melaksanakan kegiatan Hari Sumpah Pemuda, di mana kegiatan Hari Sumpah Pemuda ini nantinya kita menganugerahkan atau memberikan penghargaan kepada pemuda pelopor yang sudah ikut di tingkat nasional. Nah, itu yang sudah dilakukan langkah-langkah yang ada di Dispora. Kalau untuk Pak Eka sendiri nih, bagaimana sih Pak dari KNPI sendiri sebagai organisasi untuk lihat perkembangan anak muda zaman sekarang? Ya, saya sebelumnya izin meralat dulu ya, saya sekretaris. Oh, iya. Ketua, nggak apa-apa. Coba nanti bakal Iya. ya. Jadi KNPI melihat bahwa pemuda itu kan memiliki peran yang sentral dari masa ke masa, dari sebelum kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi. Selalu ada pemuda di balik setiap peristiwa sejarah. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran pemuda, karena memang suka tidak suka bangsa ini harus mempersiapkan generasi-generasi penerus yang berkualitas, yang matang, kompetitif ya, kemudian juga siap bersaing, baik bukan hanya di kancah lokal tapi juga nasional bahkan internasional. Nah, atas dasar itu maka KNPI itu bersinergi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan ada eksekutif dan legislatif. Bagaimana kita berdiskusi, berkolaborasi supaya generasi muda yang ada di Lampung ini menjadi bibit-bibit unggul ya, yang berdaya saing. Alhamdulillah saya berterima kasih juga pada pemerintah daerah, eksekutif maupun legislatif yang juga amat mensupport program-program kegiatan untuk mencetak SDM yang berdaya saing. Berdaya saing itu artinya dia mampu untuk survive menghadapi persaingan di segala hal. Jadi baik dalam hal edukasi, olahraga, termasuk juga prestasi lainnya, mulai dari ekonomi kreatif dan lain-lain. Itu sih yang kita harus hari ini konsentrasi. Dalam mencetak generasi muda yang berdaya saing global nih, Bang, ada saran atau langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri mungkin? Ya, jadi kalau kita melihat dalam olahraga itu ada namanya komite olahraga. Untuk kepemudaan itu ada namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dua-duanya ini sama-sama komite. Kalau olahraga itu bagaimana mencetak generasi muda yang sehat, yang berprestasi dalam bidang olahraga. KNPI ini bagaimana mengkolektif, mensupport OKP, organisasi kepemudaan itu supaya berdaya saing ya, kompetitif. Nah, kita tahu bahwa Presiden telah mengeluarkan Perpres Pelayanan Kepemudaan tahun 2022 yang mana isinya bahwa pemerintah itu wajib memberikan pelayanan kepemudaan, mulai dari supporting, pendanaan, fasilitas dan lain-lain. Kita sadari bahwa kalau dia mutlak menggunakan APBD atau itu hanya dibebankan kepada Dispora, tentu pelayanan kepemudaan ini tidak bisa terselenggara secara masif. Kenapa? Karena anggarannya juga terbatas, ya kan? Kalau semuanya dibebankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu atas dasar itulah kenapa Presiden mengeluarkan peraturan Presiden tentang pelayanan kepemudaan. Sehingga apa? Semua stakeholder, baik itu pemerintah maupun swasta, itu memiliki tanggung jawab dalam rangka menumbuh kembangkan kompetensi, kemampuan, skill, soft skill, hard skill pemuda supaya di masa mendatang itu bisa dapat bersaing ya, berdaya saing yang baik. Karena pada dasar itu ya KNPI mendorong kepada semua pihak, baik itu swasta,
maupun pemerintah, ayo kita berkolaborasi, jangan ragu-ragu untuk ya bersama-sama dalam rangka menciptakan pemuda-pemuda yang siap menyambut tongkat estafet kepemimpinan gitu. Kalau untuk Bapak Yanuar sendiri ya sebagai Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, menurut Bapak nih Pak, selama ini melihat program yang sudah dijalankan di Spora dan kepemudaan seperti apa sih Pak menurut Bapak? Dan apakah sudah baik dalam program untuk mencetak generasi yang berbudaya saing global sendiri? Baik, terima kasih Mbak Gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dispora dan juga kepada KNPI hari ini bisa hadir karena ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Lampung. Tentu per komisi biasanya tema dan materinya berbeda-beda. Tapi karena memang Komisi 5 yang salah satu membidangi adalah masalah olahraga dan kepemudaan, sehingga kita menyesuaikan narasumber yang kita undang sesuai dengan tema dan materi yang akan kita bahas. Nah, hari ini materi tentang kepemudaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap saat perkembangan zaman juga harus kita ikuti. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Nah, sekarang memang zaman digital, biasanya yang masih cepat nyambungnya adalah pemuda. Termasuk sekarang kan sudah mulai timbul paradigma bahwa pemimpin-pemimpin muda ini harus mulai muncul. Nah, oleh karenanya kita sepakat, kita salah satu stakeholder yang menangani tentang itu memberikan fasilitas dan peluang kepada teman-teman baik dari OKP maupun dari organisasi-organisasi lain dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda-pemuda kita. Nah, sekarang tidak hanya sekedar kemampuan, tapi knowledge ini penting juga gitu yang harus kita berikan sekaligus mengedukasi. Lalu kemudian karakter itu lebih penting juga. Kita punya knowledge, punya kemampuan secara EQ lebih tinggi, tapi nanti karakter attitude-nya juga misalnya tidak mumpuni juga akan jadi masalah. Jadi kita memang harus bersaing dari segala lini. Nah, kita salah satu stakeholder baik yang memang mengayomi atau memfasilitas kegiatan-kegiatan itu juga salah satu stakeholder yang memberikan anggaran kepada pemuda-pemuda kita, sehingga saya selaku Ketua Komisi 5 selalu memang selektif betul dalam penyusunan anggaran. Dengan anggaran kita yang terbatas, tentu ada prioritas-prioritas yang harus kita utamakan. Nah, salah satunya adalah kepemudaan. Nah, kami melihat selama ini program-program yang kami berikan melalui OPD, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. Tadi kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga bekerja sama atau bersinergi dengan KNPI yang salah satu menaungi kepemudaan. Saya kira selama ini sudah berjalan cukup baik. Hanya saja memang perlu kita tingkatkan, karena memang untuk melakukan itu secara kontinu dan masif tadi, kalau mengandalkan dari pemerintah daerah, ini kita akan ketinggalan. Nah, oleh karenanya kita menghimbau kepada seluruh stakeholder dan kemudian swasta dalam hal ini untuk menangani masalah olahraga, agar supaya bisa menjadi bapak asuh atau menjadi sponsor dalam meningkatkan prestasi-prestasi keolahragaan kita. Apalagi sekarang kita akan fokus menghadapi PON di Aceh dan Sumatera Utara. Saya kira banyak atlet-atlet kita bukan hanya persoalan anggaran, tapi banyak juga memang yang harus kita bina, kita persiapkan secara matang, baik mental maupun dan lain-lain. Nah, untuk mental ini nggak bisa kalau kita nggak lakukan TC atau pertandingan-pertandingan uji coba baik antar kabupaten, antar provinsi, bahkan ada atlet kita seperti senam kemarin sudah dikirim ke luar negeri. Ini dalam rangka memberikan kekuatan mental mereka, karena kadang-kadang atlet kita jujur saja di sini kita lihat bagus, nanti mainnya bagus, strateginya bagus, tapi ketika di arena pertandingan dia nervous, dia nanti misalnya nggak fokus. Nah, ini akan berpengaruh pada kemampuan mereka ketika di lapangan. Oleh karena itulah menguji kemampuan mereka ini, kita melaksanakan TC-TC sekarang ini, bahkan ada yang sudah kita kirim ke luar negeri. Itu salah satunya, dan itu tentu saja didukung oleh OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga,
dan kemudian teman-teman dari KNPI. Nah, KNPI jangan juga bergantung hanya pada pemerintah daerah, karena itu nanti pasti akan sangat terbatas, sehingga kita harus mengajak stakeholder yang terutama swasta. Swasta itu kan ada CSR-nya segala macam. Nah, tinggal sekarang ini kan masalahnya kan keinginan saja. Mau nggak teman-teman swasta ini bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi dan kepemudaan yang ada di Provinsi Lampung. Saya kira itu. Bapak Usmir, ada nggak sih Pak tantangan terbesarnya yang dihadapi untuk menemukan anak-anak muda berprestasi ini? Pasti kan tidak mudah ya Pak ya? Ya, tentunya kita menggali ini kan atas dasar seleksi-seleksi dari tingkat kabupaten kota. Nah, memang kawan-kawan kadang-kadang di kabupaten kota untuk melaksanakan itu terbentur anggaran. Ini tentu satu hambatan bagi kita, bagaimana mereka menyeleksi. Artinya banyak orang anak-anak pemuda khususnya yang ada di tingkat kabupaten itu yang memiliki kemampuan untuk artinya untuk mengikuti event-event kepemudaan sampai ke tingkat nasional. Tapi karena mereka kurang mendapat informasi dari kabupaten akibat karena faktor anggaran yang di kabupaten tidak tersedia, sehingga mereka tidak dapat ikut berpartisipasi untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Nah, ini satu hambatan, tapi kita sudah melalui monitoring kemarin, kita minta kepada kawan-kawan di tingkat kabupaten kota, khususnya diaspora kabupaten kota, jangan terhambat suatu kegiatan hanya karena faktor biaya, tapi kita minta ikut partisipasinya gitu loh, pemerintah di dalam hal menggali kemampuan anak-anak ini dengan memberikan rekomendasi saja gitu loh, tidak melakukan seleksi, tapi dapat menilai lah anak ini mampu untuk ikut berpartisipasi di tingkat provinsi. Jadi biar mereka pun termotivasi gitu. Nah, ini langkah yang sudah kita lakukan dengan hambatan yang terjadi. Oke, nah Pak, mungkin seperti yang kita lihat tuh masih banyak ya anak-anak muda yang berprestasi gitu, yang mungkin belum terekspos gitu. Contohnya mungkin mereka yang di desa-desa, mungkin dia pintar dalam bidang olahraga, sepak bola atau seperti lainnya. Nah, itu bagaimana sih Pak agar anak-anak muda yang berprestasi ini bisa lebih maju gitu Pak? Terima kasih. Itu tadi yang saya katakan. Jadi kita, karena tadi alasan daripada kawan-kawan di daerah, karena terbentur anggaran, mereka tidak dapat memberikan dana untuk pembinaan apa segala. Nah, kita minta gitu loh, melalui hasil kita kemarin, kita minta kawan-kawan di tingkat kabupaten, yuk usulkan kepada kita di provinsi, sehingga kabupaten hanya memberikan rekomendasi gitu loh. Karena kita di provinsi ini kan nggak tahu gitu loh. Yang punya wilayah kan kawan-kawan di tingkat kabupaten kota gitu. Yang punya warga juga mereka. Nah, itulah kita berharap mereka, kawan-kawan di diaspora kabupaten kota bisa mengusulkan mereka. Itu langkah yang kita lakukan gitu. Kan, anak muda. Saya boleh ngopi dulu nih. Oh iya, boleh. Enak nih kopinya nih. Wah, enak di Pilar TV ini, bisa sambil ngopi Bang. Ya gimana? Baik, Bang Eka, mungkin kan anak-anak muda zaman sekarang ini kan butuh bimbingan ya Pak ya, karena ada anak yang berprestasi tapi mungkin dia tidak menemukan bimbingan yang tepat, malah jadi belok ke sana belok ke sini. Seperti apa nih Pak? Iya, jadi kan kalau masih muda itu enzim apa itu ya, yang ingin selalu mencoba, kemudian pengen tampil ya kan, kemudian ingin bergaul kemana-mana, karena tenaganya masih banyak. Nggak sedikit juga yang akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang negatif, ya misalnya narkoba, masuk dalam kelompok anarki sehingga dia tawuran ya kan, kemudian banyaklah yang negatif-negatif. Nah, selain peran dari orang tua, lingkungan, sekolahan, atau institusi pendidikan, itulah juga perlu peran organisasi kepemudaan, yaitu merangkul mereka-mereka supaya yuk energinya yang masih besar itu
kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya dengan mengikuti diskusi-diskusi, kajian. Memang menjenuhkan, tapi ada juga kok yang mau. Nah, buat mereka yang memang senang dengan sesuatu hal yang kreatif, KNPI juga menyiapkan panggung buat mereka. Tadi yang disinggung oleh Bang Yanuar soal digitalisasi hari ini. Nah, KNPI itu mengajak atau membuat program-program bagaimana menjadi konten kreator yang baik, ya kan? Bagaimana menjadi seorang pemuda yang juga ahli dengan perkembangan zaman. Nah, itu kita buat pelatihan-pelatihan sehingga mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, ya. Karena bahaya kalau generasi kita hari ini semuanya terjerumus dalam hal yang negatif, bangsa ini ke depan mau jadi seperti apa? Karena ya suka tidak suka, setiap daun yang tua itu pasti akan jatuh ke bawah dan akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, tunas-tunas baru ini kalau dia tidak baik, dimakan ulet duluan misalnya kan, jadi tidak ada pergantian generasi, ya. Dan untuk Pak Yanuar nih, seperti apa sih Pak pemantauan dari DPRD Komisi 5 sendiri untuk program-program yang dilakukan dari Menpora sendiri, dari Spora, Pak? Ya, semua sekali lagi kembali kepada goodwill masing-masing, ya, kepada niat baiknya masing-masing, termasuk tadi pemuda. Ya, kalau kita juga memberikan fasilitas, memberikan ruang, tapi pemudanya sendiri juga nggak mau, ini sulit. Nah, oleh karenanya kita menggunakan semua organisasi yang berkaitan dengan kepemudaan, kita sesuaikan dengan tentu bidangnya masing-masing. Kalau dia mau jadi entrepreneur, ada namanya HIPMI, kan gitu kan. Kalau dari misalnya dia fokus pada olahraga prestasi, kita ada namanya KONI gitu. Nah, KONI itu sekarang juga memang paradigmanya sudah berubah. Banyak memang atlet-atlet muda yang kita bina. Nah, itulah kenapa kami selalu sebagai stakeholder yang membidangi itu selalu memberikan fasilitas. Bahkan Dinas Pemuda dan Olahraga ini itu baru di zaman saya yang anggarannya cukup besar gitu loh, ya. Ya, sehingga itu bentuk salah satu support kita. Nah, soal menentukan teknisnya itu kita serahkan sepenuhnya kepada Dispora, karena memang dinas yang memang melaksanakan itu secara teknis. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita sekali lagi itu kita selalu menjadi prioritas untuk kepemudaan. Karena ini memang bukan baru sekarang. Ya, founding father kita juga Bung Karno kan mengatakan, berikan saya 1000 orang tua, dia bilang akan kuguncang Gunung Semeru, tapi berikan saya 10 pemuda, dia akan mengguncang dunia. Ya, begitu dahsyatnya artinya gerakan-gerakan pemuda. Tadi disampaikan oleh Dinda Eka dari KNPI bahwa setiap peristiwa, setiap sejarah yang terjadi di Indonesia ini dari tahun 28 sampai hari ini selalu ada peran pemuda di balik itu semua. Nah, ini tidak boleh kita tampilkan juga. Nah, tapi pemuda kalau kita tidak berikan arahan, tidak berikan edukasi yang positif, yaitu tadi, karena memang pemuda itu kodratnya mencari jati diri. Nah, ketika dia mencari jati diri itu tidak berkonsultasi pada orang yang salah, ya tentu akan salah juga nanti kemana dia. Begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya saya kebetulan juga memang juga lama di KNPI dulu, baik di organisasi-organisasi kepemudaan. Saya lihat makin kesini itu makin baik baik pembinaannya maupun misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, oleh karena itulah kenapa saya memang punya fokus secara prioritas di kepemudaan ini, karena saya juga dulu berangkat dari sana. Maka ketika saya diberikan kewenangan, diberikan peran, itulah yang saya lakukan. Ya, karena banyak dulu saya sekretaris pemuda Pancasila, ya kita ngebina orang habis berantem, narkoba, segala. Sekarang paradigmanya udah berbeda kok, kan? Sekarang anak-anak pemuda Pancasila misalnya, mereka udah melek teknologi semua. Ya, kalau dulu enggak. Kita anak pemuda-pemuda, terutama pemuda Pancasila dulu kan di pinggangnya golok, celurit, kan gitu kan. Kalau sekarang kan handphone semua, kan gitu. Jadi perubahan ini tidak bisa kita
kita hindari. Nah, inilah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, tapi sekali lagi, walaupun perkembangan zaman kita ikuti, tetapi tentu budaya-budaya lokal kita tidak boleh tergerus. Nah, itulah kita punya etika yang baik, bagaimana beretika dengan orang tua, dengan senior, jangan mentang-mentang karena kita pemuda punya prestasi, punya kemampuan, lalu senior-senior kita, orang-orang tua kita tidak kita hormati lagi. Padahal senior-senior itulah yang melahirkan kita dengan zamannya saat itu. Ya tentu kemampuannya berbeda. Ya, zaman itu mungkin mereka teknologi ini nggak ngerti. Ya, sekarang mereka disuruh buka IG, buka WA, ya nggak ngerti juga gitu loh. Nah, jadi jangan sampai pula seolah-olah kita melampaui melebihi semuanya gara-gara itu. Nah, ini saya bilang selalu saya tekankan betul, setiap ada pelatihan kepemudaan boleh kita mempunyai knowledge, mempunyai kemampuan yang tinggi, tapi sekali lagi budaya lokal kita, etika, attitude itu jangan sampai itu yang lepas. Jadi itu modal utama kita. Kita akan sehebat apapun itu, sepintar apapun itu, kalau kita nggak punya attitude, nggak punya etika, ya tentu ruang gerak kita akan lebih sempit. Gitu. Nah, Bang Eka, seperti yang disampaikan oleh Pak Yanwar tadi kan, kalau teknologi itu sangat berperan penting ya saat ini ya, terutama untuk meningkatkan daya saing generasi muda nih. Nah, menurut Abang sebesar apa sih peran teknologi sendiri nih? Ya, ini kan disebut namanya era disrupsi digital ya, dan era global itu sudah masuk. Bukan hanya 4.0 tapi sudah 5.0. Artinya kalau dulu kita tuh baru memasuki pintu gerbangnya, hari ini sudah mulai berjalan, sudah mulai dalam. Artinya sangat vital. Cuman memang falsafah bangsa, budaya yang membangun karakter dan ideologi bangsa ini juga tidak boleh dilupakan. Misalnya semangat gotong royong. Karena digital ini juga bisa mendistorsi nilai-nilai sosial. Contoh, kalau kita lagi makan nih di meja makan, kita kumpul dengan anak-anak, dengan istri. Berkeluarga belum? Sudah, Pak. Sudah ya, udah punya anak kan? Udah mulai main HP belum anaknya? Belum, masih bayi. Oh, masih bayi ya. Nah, itu kadang-kadang kita sama istri juga karena asik main HP itu nggak ada komunikasi. Gimana dengan tetangga kita? Ya kan, walaupun komunikasi itu kalau sekarang bisa via WA ya Bang, ya, bisa via medsos. Tapi kan yang tidak kalah penting itu juga ada pertemuan tatap muka ya. Jadi kita bersosialisasi, berinteraksi dengan semangat gotong royong. Nah, itu juga menurut kami atas dasar perintah Ketua KNPI Provinsi, semangat gotong royong itu harus kembali digalakkan di kalangan pemuda. Supaya apa? Supaya nilai-nilai sosialnya juga tetap tumbuh. Jangan sampai kita jago di teknologi digital, tapi kita lupa untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu jadi bahaya ya. Terlalu surfing di dunia mayanya luar biasa, tapi kita tidak bergaul dengan sesama, akhirnya juga tidak baik ya. Jadi kita mengajak pemuda untuk bukan hanya jago dalam konteks digital, kemudian nilai-nilai kemampuan-kemampuan yang lain, tapi nilai-nilai karakter bangsanya juga harus tetap dibangun. Tadi yang dibilang sama Bang Yanwar, betapa pentingnya karakter sebuah bangsa. Bayangin kalau bangsa ini besar tapi nggak punya karakter, jadinya rapuh. Justru apa yang ditanamkan oleh founding father kita, orang-orang terdahulu itu, ya inilah yang membuat Indonesia sampai dengan hari ini kokoh, berdiri tegak, tidak terpecah-pecah. Ya, kalau kita sudah tidak walaupun kita jago nih, terus kita sombong, kalau bahasa orang ini songong ya kan, songong terus ngerasa paling hebat sendiri, dia lupa bahwa bangsa ini dulunya juga dibesarkan oleh senior-senior, sehingga dia tidak mau diskusi dengan senior-senior. Nah, itu juga jadi salah. Jadi karakter pembangunan pendidikan itu harus diimbangi dengan karakter yang baik. Gitu sih Mbak. Dalam mencetak generasi muda yang berdaya saing global itu kan pasti tidak mudah ya Pak. Mungkin ada saran Pak untuk pemerintah provinsi sendiri atau KNPI, bagaimana nih Pak caranya untuk menghadapi itu Pak? Ya, itu tadi yang saya bilang, pertama memang goodwill-nya, niat baik dari kita semua.
Nah, anak-anak muda ini sekali lagi memang mereka dalam proses mencari jati diri itu tadi. Nah, tugas kita lah yang senior-senior. Kemudian yang berikutnya kita berharap bahwa semua kegiatan, semua program, semua perkembangan anak muda harus ikut melibatkan diri. Nah, ini salah satu contoh misalnya, ini nggak kampanye tapi ya, kita akan melaksanakan pilkada. Nah, dalam pilkada ini nanti kita berharap supaya anak-anak muda ikut berperan nanti. Baik memang berperan secara langsung misalnya mencalonkan diri untuk ikut kontestasi itu, atau berperan dalam memilih kepemimpinan yang akan memimpin kita. Kenapa? Iya, karena itu nanti akan menentukan nasib kita. Ya. Nasib kita pemuda hari ini kan pemimpin masa depan. Artinya nasib kita ini kita gantungkan kepada anak-anak muda hari ini. Nah, kalau anak mudanya hari ini karena tadi misalnya sikap egoismenya karena udah dirusak oleh teknologi, justru anak muda yang tidak peduli, ya tidak mau tahu urusan-urusan selain urusan mereka. Nah, ini bahaya kita. Nah, sekali lagi dalam kontestasi ini nanti kita berharap anak-anak muda harus berperan di situ. Harus tampil. Harus tampil. Baik dia memang tampil dalam artian dia sebagai kontestan di situ, atau tampil dalam mengambil peran di situ. Ya. Tapi tentu saja anak-anak muda, kalau saya selalu mengatakan bahwa muda itu tidak hanya hitungan angka-angka saja, bukan hanya sekedar dari umur, tapi muda tapi dia punya kemampuan. Ya, muda yang memang sudah mengalami proses-proses sehingga dia tahu betul bagaimana cara memimpin. Karena kalau sekedar umur saja muda, dia belum pernah punya pengalaman, ya rusak juga nanti kita kan gitu. Jadi kita berharap betul anak-anak muda yuk kita ajak semua, jangan sampai nggak peduli dalam kontestasi ini nanti, karena ini akan menentukan nasib kita ke depan. Ya boleh, jangan kita tadi sekali lagi tidak boleh meninggalkan yang senior-senior ya. Tapi nanti senior kita ajak, misalnya yang mudanya nomor 1, seniornya nomor 2 kan gitu, boleh juga kan gitu. Ya karena nomor 1 ini yang akan mengambil kebijakan dan akan melompat. Kalau sekarang ini kalau hanya sekedar melangkah, kita kan ketinggalan juga. Nah, yang masih bisa lompat jauh itu biasanya anak-anak muda kan gitu. Nah, jadi ini kita bukan sekali lagi mendistorsi yang senior-senior, tapi maksudnya senior ini memang tempat kita misalnya konsultasi, meminta arahan. Tapi kalau dalam kebijakan kegiatan yang senior ini sudah punya keterbatasan fisik. Saya nggak nyatakannya kabin ini tua, cuman maksud saya iya, ini eranya kita yang muda-muda lah gitu. Jadi sepakat ya Bang ya, pilkada ini pemuda harus ambil peran. Harus tampil ya. Sekali lagi baik dia sebagai kontestan di situ maupun misalnya ya berperan dalam arti dia harus juga mengajak anak-anak muda memilih. Jadi jangan sampai nanti ya udahlah, ya nggak ngaruh ini misalnya kan gitu kan, siapapun yang memimpin kita akan berpengaruh. Karena bahaya juga Bang kalau mereka nggak ke TPS. Nah itu, anak muda hari ini 50% lebih adalah pemilih muda hari ini kan gitu. Makanya kalau dulu, mohon maaf, kita tidak mendekotomikan suku. Tapi paradigma berubah dulu. Kalau dulu harus pasangan ini Lampung dengan Jawa, misal dengan Batak. Kalau sekarang enggak, orang berebut bagaimana mencari simpati, menarik hati anak-anak muda. Nah, kita ini termasuk anak-anak muda yang menolak tua sebenarnya gitu. Makanya saya selalu menyampaikan jangan selalu bicara angka. Karena kalau bicara angka pasti Eka akan ngomong Bang Yanwar nggak bisa lagi karena itu. Tapi kalau semangatnya, itu ya. Jadi sekali lagi muda jangan hanya semata-mata soal angka, tapi kita lihat kemampuan, semangatnya bagaimana gitu. Cocok ya kan? Kita kan masih ada PR-nya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Nusmir, bahwasanya ada program-program yang masih belum tersampaikan dengan baik di pelosok-pelosok gitu ya Pak ya. Bagaimana nih Pak? Berarti kan PR-nya bagaimana sih program ini agar tersampaikan nih kepada teman-teman kita yang di pelosok-pelosok sana, agar kalau kita nih bisa loh ada program untuk anak-anak muda yang berprestasi. Ya, kita sambil ngopi kan, itu kan ya nggak apa-apa kita. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu Pak. Yang mau jawab Pak Nusmir apa saya? Boleh Pak, izin Pak. Ya. Boleh dijawab. Ya, pertama, kalau pemerintahan ini tidak sefleksibel swasta atau organisasi, pemerintahan ini sudah ada rule-nya, sudah ada mekanismenya, sehingga harus dibahas
detail per detailnya. Nah, kalau teman-teman ini punya ide-ide tapi tidak dituangkan dalam konsep atau program-program yang ada di pemerintah atau di OPD itu sendiri, juga menyalahi aturan. Makanya kita ada namanya pembahasan. Nah, dalam pembahasan itulah Dispora menyampaikan program, lokusnya segala macam, termasuk tadi ya, mereka teman-teman Dispora misalnya punya ide tadi yang baik bahwa misalnya kabupaten kota harus memberikan kesempatan kepada kabupaten kota untuk memunculkan pemuda-pemuda yang punya prestasi, tapi kalau tidak difasilitasi juga ini akan jadi kendala. Bagaimana mereka memfasilitasinya? Nggak bisa juga semau-maunya, karena kalau teman-teman ini ngadain kegiatan di kabupaten tapi tidak ada dalam anggaran atau tidak ada dalam lokus itu, nah ketika pemeriksaan ada persoalan juga. Sehingga inilah gunanya kita selalu, kalau saya di Komisi 5 itu selalu sebelum kita sahkan anggaran itu ada namanya pembahasan. Di pembahasan itulah, karena memang kita tidak bisa merubah angka dipanya, sehingga ada namanya penataan. Nah, jadi saya selalu itu penataan boleh, kalau ngerubah nggak boleh ya, tapi penataan boleh. Sehingga saya selalu berikan kesempatan kepada dinas, kira-kira ini lebih bermanfaat mana ini sama ini misalnya. Oh ini Pak, tapi kan ini sudah dianggarkan. Saya bilang tata boleh. Nah, kemudian dalam penataan itu saya bertanggung jawab, karena harus ada tanda tangan ketua komisi. Nah, itulah guna komisinya, karena masih muda itu tadi, setiap urusan pemudaan itu kita selalu lancar kan gitu. Iya. Gitu. Terima kasih Bang Yan. Ya. Berarti memang sangat didukung ya Pak ya dari Komisi 5 sendiri untuk anak-anak muda yang berprestasi ya Pak ya? Oh iya dong, harus kita dukung, karena dengan kita dukung saja ini kan pergerakannya jujur saja belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, apalagi tidak kita dukung kan gitu kan. Nah, kebetulan di era ini KNPI terutama, HIPMI juga kan gitu, Pemuda Pancasila dan organisasi kepemudaan itu yang lainnya kita lihat juga sudah berlari cepat. Jadi tidak hanya sekedar nama, kan kadang-kadang selama ini kebanyakan baik organisasi apapun hanya sekedar namanya, setelah dilantik selesai kan gitu kan. Nah, ini istilahnya KNPI ini di bawah pemimpinan Bung Iqbal sama Bung Eka ini agak berlari lebih cepat sedikit kan gitu kan. Dukung abang ini. Nah, kita juga yang mensupport itu kan jadi semangat, karena kami Rp1 pun akan kami pertanggungjawabkan anggaran itu. Sehingga benar nggak sih program ini yang diajukan oleh Dispora dalam rangka menunjang organisasi kepemudaan, dalam hal ini KNPI misalnya. Kan kami melihat di lapangan, oh betul KNPI-nya bergerak aktif misalnya. Oh ini enggak, cuman datang ngantarin proposal, habis itu selesai. Ya kami evaluasi semua itu. Nah, itulah bentuk komitmen kita bahwa kita ingin maju bersama-sama dengan pemuda, tapi tentu pertanggungjawaban kami dalam mengelola anggaran yang notabene adalah itu uang rakyat, yang nggak boleh semena-mena juga, nggak boleh semau-maunya juga, harus betul-betul sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, jadi itu intinya, bahwa sekali lagi kalau kita bersama-sama, lambat laun kita akan bisa mengejar bahkan meninggalkan tempat-tempat yang lain ya, karena Lampung ini juga menjadi salah satu provinsi yang menjadi fokus hari ini ya. Semua fasilitas sudah ada, jalan tol kita sudah ada. Kita ini kalau weekend sekarang ini di Lampung ini cari kamar hotel aja susah. Iya, makanya kalau makanya kalau mau ke hotel jangan weekend, cari hari yang lain gitu. Kalau hari weekend agak susah ya. Nah, jadi itu salah satu support kita ya sebagai stakeholder yang membidangi itu, bahwa kalau memang kegiatan itu dilakukan secara real, tidak pernah ada hambatan-hambatan. Nah, selama ini salah satu contoh sebenarnya, salah satu yang sampai kita berikan apresiasi, saya beberapa kali menerima langsung anak-anak kita yang terlibat dalam paskibraka ya, karena sampai ke istana, tapi hari ini masuk kepada OPD Kesbang Pol. Nah, Kesbang Pol itu bukan OPD mitra kami di Komisi 5, sehingga itu kadang-kadang juga sudah di luar jangkauan kemampuan atau evaluasi yang kami lakukan. Kalau kami selama ini di Dispora, saya
baik secara formal maupun tidak. Saya kadang-kadang kalau ada isu saja di luar, saya panggil nih kadisnya ke kantor, saya bilang benar nggak isu ini, bagaimana pelaksanaannya. Dia manggil kabit-kabitnya, ini ada isu begini betul enggak, ternyata tidak, kan gitu kan. Benar nggak KNPI hanya ngajukan proposal segala macam, walaupun setiap kegiatan saya diundang terus, tahu juga, tapi itu perlu kita evaluasi gitu, bahwa itu memang semua mengawasi kegiatan-kegiatan itu. Nah, jadi itu yang kita lakukan selama ini gitu. Oke. Nah, untuk melihat perkembangan para anak muda sendiri di Lampung seperti apa nih Pak? Bapak melihatnya, apakah sudah cukup maju, sudah cukup banyak anak-anak muda yang berprestasi? Kalau kita lihat perkembangannya sudah sangat signifikan. Kalau dulu, mohon maaf, kafe-kafe itu yang ada berdiri dulu itu pasti pemiliknya para senior-senior semua. Tapi kita lihat hampir semua yang ada kafe-kafe itu ya ownernya anak-anak muda semua gitu kan. Termasuk anak saya juga yang masih muda udah kepikiran. Ya dia bilang saya mau buat kafe aja lah untuk ini gitu. Karena dia punya komunitas yang banyak untuk teman-temannya nongkrong, ya daripada nongkrong di tempat lain mendingan juga nongkrong di situ sambil dia bisa usaha. Artinya pemikirannya sudah sejauh itu. Nah, ini harus kita support semua. Ya, begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain, dan sekarang alhamdulillah paradigmanya memang sudah berubah. Kalau dulu zaman kita ya mungkin agak jauh melenceng kadang-kadang, walaupun itu oknum ya, tapi sekarang ini kan ya sudah mulai religius semua lah pengurus-pengurusnya, apalagi KNPI kan gitu kan. Ya, tapi mudah-mudahan religiusnya itu atau pakai pecinya bukan karena mau pilkada aja, tapi nanti bisa continue kan. Ya bagi-bagi ya Pak, kan sekarang program anak-anak muda sekarang kan bagi-bagi sembako, membantu masyarakat kita yang dalam kesusahan segala macam. Nah, ini kita berharap bahwa memang momen ini berdasar itu tadi, karena lahir dari goodwill-nya, niat baiknya gitu loh, bukan hanya karena ada, mohon maaf, ada maunya karena mau pilkada semua tampil gitu kan. Nah, tapi saya yakinlah teman-teman di KNPI, karena saya juga kenal semua, ya memang dari dulu punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Nah, kita tinggal mensupport itu. Tapi saran saya terutama dengan KNPI jangan hanya bergantung kepada pemerintah, karena pemerintah punya keterbatasan. Mungkin ada yang ingin disampaikan harapannya nih Pak untuk ke depan untuk para pemuda yang ada di Lampung sendiri? Ya, kalau harapan tentu anak muda yang punya harapan, tapi tinggal kami fasilitasi apa yang kira-kira ke depan yang harus kami fasilitasi lagi kan gitu kan. Saya ingin nambahin ya. Jadi memang Bang Yanuar ini ketua Komisi 5 yang paling keren. Kolaborasi dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga serta kabitnya. Jadi keren, udah gaul. Jadi jangan ngelihat dari casingnya nih, tapi jiwanya masih jiwa pemuda nih. Jadi mereka full support kegiatan-kegiatan KNPI, kegiatan-kegiatan kepemudaan ya. Bahkan UKP juga mendapatkan support, dan kita sih tadi sesuai dengan pesan Bang Yanuar berharap bahwa fasilitas dan dukungan anggaran yang diberikan itu benar-benar termanfaatkan dengan baik ya. Jadi jangan hanya masuk proposal setelah cair nggak ada kegiatan. Dan alhamdulillah kalau berdasarkan pantauan kami, beberapa UKP yang memang menerima baik itu hibah maupun dana fasilitasi itu semuanya berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan support dari pemerintah daerah ini baik legislatif maupun eksekutif ini bisa terus berjalan ya Mbak. Karena tanpa dukungan mereka juga kami juga nggak berdaya gitu loh. Dan alhamdulillah selama ini dukungan mereka itu luar biasa buat kami. Beberapa kali kegiatan kita berkolaborasi dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Makasih banyak nih Bang Yanuar. Karena Bang Yanuar ini juga salah satu pemimpin muda yang mudah-mudahan nanti harapannya ya bisa melaju lah Bang. Iya. Karena amin. Kalau hanya di legislatif kan kewenangannya terbatas. Kalau dia di eksekutif, dia punya kebijakan. Nah, mudah-mudahan ketika beliau memang nanti bisa berlayar di eksekutif ini, ya pemuda harus support.
Karena beliau juga support pemuda gitu, supaya kegiatan-kegiatan kita ke depannya jalannya Bang Mek ya. Siap. Ya mudah-mudahan. Ini bukan kampanye loh bro. Iya. Cuman memang ya secara objektif saya pribadi melihat itu. Iya, oke baik. Mungkin kalau dari Dispora sendiri seperti apa nih Pak harapannya Pak terakhir Pak? Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan juga, alhamdulillah kita tahun ini IPP itu Indeks Pembangunan Pemuda Nasional kita sudah masuk 10 besar 10 ya. besar ya. Bang Yanwar. Nah ini bentuk bentuk kepedulian OPD lain dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan pemuda. Nah, kami berharap ya ke depan OPD yang lain juga lebih meningkatkan lagi sehingga IPP kita ke depan bisa masuk 5 besar. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan baik pemirsa, itu dia bincang hangat kita pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kalau gitu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.